Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar latihan soal mata pelajaran PPKN, penilaian tengah semester, SMA, MA, SMK sederajat, kelas 10, part 1, semester 2. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal yang pertama. Pada dasarnya, konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti A. Proses penyelarasan unsur-unsur negara sehingga mencapai suatu kesatuan. Yang B. Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional. Yang C. Proses penyelarasian unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional. Yang D. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang E. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Soal nomor 2, faktor di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah A. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang B. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang C. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang E. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Soal nomor 3, faktor di bawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah A. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang B. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang C. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang E. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Soal nomor 4, keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Yang B. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing. Yang C. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal. Yang D. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. Yang E. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dan semangat ukhuwah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Soal nomor 5, persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar mewujudkan hal-hal berikut ini, kecuali
A. Pembangunan berjalan lancar. Yang B. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang C. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang D. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang E. Terbentuknya suatu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, terbentuknya satu masyarakat yang sama, ras, agama, suku, dan bahasa. Soal nomor 6, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena titik-titik. A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. Yang B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Yang C. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang D. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun. Yang E. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Soal nomor 7, momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang resmi dan berdaulat adalah titik-titik. A. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang C. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang D. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang E. Dimasukkannya burung Garuda sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Soal nomor 8, pada dasarnya integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh titik-titik. A. Jean-Luc, B. Myron Weiner, yang C. Edward Hureng, yang D. Nazaruddin Samsudin, yang E. Z. Sujati Ziwandono. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Nazaruddin Samsudin. Soal nomor 9, syarat di bawah ini adalah syarat keberhasilan suatu integrasi pada suatu negara kecuali titik-titik. A. Nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Yang B. Norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Yang C. Adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritan. Yang D. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang E. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan pedoman. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritan. Soal nomor 10, peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dengan pelanggaran hak dan kewajiban titik-titik. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. Yang B, pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan akan menjalankan haknya. Yang C, pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Yang D, pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. Yang E, pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya.
Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, yaitu yang C. Soal nomor 11, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Menjaga keselarasan antar budaya. Yang B. Menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu. Yang C. Menjaga keserasian antar masyarakat dan pemerintahan yang berkuasa. Yang D. Menjaga keserasian antar internal budaya dalam kelompok masyarakat tertentu. Yang E. Menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menjaga keselarasan antar budaya. Soal nomor 12, selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk, kita harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi, dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara yang dikenal dengan titik-titik. A. Sistem etatisme. Yang B. Sistem monopoli. Yang C. Sistem oligopoli. Yang D. Sistem merkantilisme. Yang E. Sistem free franchise liberalisme. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sistem etatisme. Soal nomor 13, suatu usaha yang bersifat mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis dinamakan titik-titik. A. Ancaman. B. Tantangan. Yang C. Hambatan. Yang D. Gangguan. Yang E. Dorongan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Ancaman. Soal nomor 14, pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan komponen utama yaitu titik-titik. A. Masyarakat. B. TNI dan Polri. Yang C. Tentara Nasional Indonesia. Yang D. Kepolisian Republik Indonesia. Yang E. Pertahanan Sipil. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang B. TNI dan Polri. Soal nomor 15, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ayat 2 menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali titik-titik. A. Pendidikan kewarganegaraan. Yang B. Pelatihan dasar kemiliteran. Yang C. Pengabdian sesuai dengan profesi. Yang D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang E. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Saya akhiri, sampai ketemu di part 2 pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya.